Perkenalkan, nama saya Askia Salsabila Cahyono dari kelas 3C dengan NPM 2213053280. Pada video kali ini, saya akan mengimplementasikan skenario pembelajaran IPA di sekolah dasar. Di sini saya mengambil materi yaitu kalor dalam kehidupan sehari-hari dan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu serta perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan skenario pembelajaran IPA sekolah dasar yang sudah saya buat. Untuk mata kuliah pembelajaran IPA SD, dosen pengampu Ibu Ika Wulandari dan Ibu Amrina Azatika. Untuk yang pertama, yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Peserta didik kelas 5 semester 2, durasi 3 dikali 35 menit. Materi pembelajarannya, yang pertama kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan kalor. Yang kedua, pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Untuk pendekatannya, di sini saya menggunakan pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Standar kompetensi yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Kompetensi dasar yaitu 3.8 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran ini adalah dengan mengidentifikasi kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas. Siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Di sini, peserta didik kelas 5 semester 2 diharapkan dapat memahami materi tentang suhu dan kalor. Sinopsis dari pembelajaran materi kali ini yaitu, pembelajaran ini diawali dengan menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan kalor dan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan dilanjutkan dengan membuat bagan proyek kalor agar peserta didik lebih memahami bagaimana konsep perpindahan kalor dan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dengan menjelaskannya menggunakan media yang konkret. Properti yang dibutuhkan yaitu styrofoam, gambar tentang materi kalor yang sudah di-print, buku penting, penggaris, dan double tip. Oke, kita masuk tahap yang pertama, yaitu pendahuluan. Kegiatan yang pertama, pendidik membuka kelas dengan memberi salam dan menanyakan kabar. Yang kedua, pendidik meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Yang ketiga, pendidik meminta peserta didik untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, pendidik mengecek kehadiran peserta didik. Yang kelima, pendidik menjelaskan tujuan dan manfaat serta aktivitas pembelajaran. Nah, pada kegiatan ini mengandung komponen STEM yaitu sains. Karena pada pendahuluan dilakukan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme peserta didik dan berdoa sebelum memulai pembelajaran itu bernilai religius. Selanjutnya membahas materi sebelumnya yang bertujuan untuk melatih kembali ingatan anak tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, aspek keterkaitan dengan mata pelajaran lain yaitu dengan mata pelajaran PPKN dan juga agama. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu kegiatan inti. Pertama, pendidik menanyakan apakah peserta didik sudah mengetahui apa itu kegiatan yang berkaitan dengan kalor.
serta pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidik menjelaskan materi tentang kegiatan yang berkaitan dengan kalor, serta pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendidik dan peserta didik menyanyikan lagu sebagai ice breaking tentang materi kalor, serta pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, pendidik membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kemudian, yang kelima, pendidik meminta peserta didik terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, peserta didik diminta untuk menjelaskan hasil dari pengamatan mereka. Yang ketujuh, pendidik melanjutkan untuk membuat bagan proyek kalor bersama-sama dengan peserta didik. Pada kegiatan yang telah saya jelaskan tadi, itu merupakan bagian dari STEM, yaitu sains. Karena dalam proses penanaman pengetahuan yang dilakukan pendidik kepada peserta didik dengan menanyakan apakah peserta didik sudah mengetahui apa itu kegiatan yang berkaitan dengan kalor serta pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, guna untuk melatih peserta didik untuk lebih berani dalam berbicara dan menyampaikan pendapat. Selanjutnya dilanjutkan dengan membagi peserta didik dengan beberapa kelompok untuk melatih kemampuan peserta didik dalam berkolaborasi. Nah, pada kegiatan ini berkaitan dengan aspek pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Kegiatan yang selanjutnya dalam skenario pembelajaran adalah yang pertama, pendidik meminta peserta didik untuk menonton dan memperhatikan video tentang tutorial pembuatan bagan proyek kalor yang telah dibuat oleh pendidik. Di sini termasuk ke dalam STEM, yaitu bagian teknologi. Nah, pada kegiatan ini, peserta didik dilatih untuk memperhatikan dan memahami video mengenai proses pembuatan produk berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, pada kegiatan membuat bagan proyek kalor, peserta didik melakukan pengukuran styrofoam yang akan dipotong. Kemudian, peserta didik menyiapkan gambar yang telah di-print terkait materi kalor tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam STEM, yaitu bagian matematik. Pada kegiatan ini, dan agar peletakan gambarnya tepat dan pas. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan matematika. Kemudian kegiatan yang selanjutnya, peserta didik menggunting gambar benda padat, benda cair, benda gas, dan lain-lain yang sudah disediakan oleh pendidik. Kedua, peserta didik menyusun dan menyesuaikan setiap gambar benda padat, benda cair, benda gas, dan lain-lain dengan menggunakan double tip. Nah, ini termasuk ke dalam engineering. Karena pada kegiatan ini, peserta didik diminta untuk membuat guntingan pada gambar yang sudah di-print. Tentunya sangat berkaitan dengan materi kalor dan pengaruh kalor terhadap suhu. Pendidik memberikan kemudian Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran SBDP. Kegiatan yang terakhir yaitu penutup. Pada bagian penutup ini, kegiatannya yaitu pendidik memberikan apresiasi untuk pembelajaran pada hari ini. Kemudian pendidik memberikan siswa kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini.
Kemudian, pendidik mengajak siswa berdoa untuk menutup pembelajaran. Dan yang terakhir, pendidik menutup kegiatan belajar mengajar dan mengucapkan salam. Pada bagian penutup ini, pendidik memberikan apresiasi dan motivasi agar peserta didik termotivasi dan merasa diapresiasi pada pembelajaran hari ini. Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, bertujuan untuk melatih kemampuan peserta didik dalam berbicara di depan umum, di depan teman-temannya, dan melatih untuk berpikir kritis. Selanjutnya, pendidik meminta peserta didik untuk berdoa menutup pembelajaran pada hari ini. Nah, pada kegiatan ini berkaitan dengan pelajaran PAI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu untuk ketua kelas. Saya bisa silakan memimpin teman-temannya. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa untuk yang masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke, agar kita memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi sebelum belajar, kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Boleh untuk salah satu dari kalian yang memimpin? Silakan Arjulia. Ayo teman-teman, silakan jangan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke, boleh silakan duduk teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih Asil. Baiklah, sekarang Ibu absen dulu ya buat anak-anak kelas 5 semuanya. Baik, Ibu. Elena hadir. Hairunisa Hadir, Bu. Yurma Fadelta hadir Ibu. Arjulia Hadir, Bu. Marsha Hadir, Bu. Putri Azahra Hadir. Oke, baik, hadir semua ya. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran pada hari ini, anak-anak pada inget gak materi kemarin apa? Halo, Ibu. Ya, benar sekali. Oke, sekarang hari ini kita akan membahas materi kalor dan perubahan suhu. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa pengertian dari kalor? Panas, Bu. Oke, betul banget. Jadi kalor itu adalah zat panas ya teman-teman. Oke, jadi hari ini
konduksi. Jadi konduksi itu perpindahan panas dengan zat perantara, tapi zat perantaranya itu tidak berpindah. Nah, contohnya ini, ada lilin dan tangan orang megang sendok. Nah, otomatis sendoknya ini panas, tangan kalian panas nggak pas megang sendok? Tidak. Karena itu dari plastik. Tidak. Kalau sendoknya dari plastik ya tidak panas. Kalau sendoknya stainless panas. Benar banget. Jadi itu namanya konduksi. Nah, yang terakhir, perpindahan panas dengan aliran dan zat berantaranya itu ikut berpindah. Contohnya, kalau kalian masak air, airnya itu mendidih. Nah, itu dari panasnya kan dari apanya ini? Pindah ke panci. Nah, dari panci ke air. Nah, betul sekali, itu disebut konveksi. Iya, teman-teman. Banyak ya contohnya tadi di rumah. Kayak kalian kalau lagi buat kopi, terus kalian jemur bakar. Ya. Nah, banyak banget. Nah, untuk yang selanjutnya kita membahas tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Nah, jadi ada 3 jenis zat dalam kehidupan kita ini, yaitu yang pertama zat padat, kedua zat cair, ketiga zat gas. Nah, di sini gua akan menjelaskan perpindahan kalor terhadap pengaruh kalor terhadap wujud benda dan perubahan suhu. Nah, di sini dari padat ke cair disebut mencair. Dari cair ke padat disebut membeku. Nah, pintar. Nah, sekarang cair dengan gas. Dari cair ke gas disebut menguap. Dari gas ke cair disebut mengembun. Oke. Nah, sekarang hubungan zat padat dengan zat gas. Dari padat ke gas disebut mengembun. Nah, dari gas ke padat disebut mengkristal. Oke,
ini silakan lihat ya adik-adik. Ibu udah nyuci video tutorial di laptop. Yang kurang kelihatan boleh maju dikit ya. Nah, jangan banget. Posisi. Nah, silakan ditonton video tutorialnya. Ibu gampang itu Mas. Iya, gampang dipahami Bu. Nah, jadi tonton aja ya, diamati dan dicermati. Oke. Oke, gimana? Udah paham belum sama video yang ibu tontonin? Oke, langsung aja berarti ya kita lanjut ke pembuatan produknya. Nah, kelompok kan untuk yang tadi ya. Oke Bu. Oke, di sini ibu sudah menyediakan alat dan bahan. Di sini ada styrofoam, double tip, gunting, penggaris, dan juga gambar mengenai materi kalor. Nah, untuk styrofoamnya ini dipotong 40 cm ya, dibagi jadi dua. Nah, bisa diukur pakai penggarisnya. Anak-anak tahu kan letak 30 cm? Coba ini pegang pen. Cek sini aku bantuin. Bisa. Oke, kelompok 2 boleh diukur dulu. 30 cm. Oke Bu. Oke, kelompok 4 30 cm. Kalau kita digunting aja ya. Oke, Bu. Ibu kasih gambar sama gunting dan double tip. Mana Bu? Nah, ini double tipnya. Aku yang gunting. Nanti kalian membedakan ya mana benda padat, cair, dan benda gas. Oke anak-anak? Oke Ibu. Tiga. Itu duanya mereka. Mana tuh tiga? Lu bawa nggak Zar? Ya benar. Nah nanti setelah digunting ditempel sesuai sama lagu yang udah dibuat sama yang tadi dijelasin ya. Oke Ibu. Nah ini jelasin nanti gasnya di sini ya. Terus benda
kayak gini. Selalu nggak nyalahin aku. Aish, Dek, Askia, ibu Kia. Kurang tengah. Ya, sabar ya. Kayaknya kukunya jangan panjang-panjang anak-anak. Ibunya ngaca nggak Bu? Ya kayak ibu-ibu nggak apa-apa, ibu-ibu. Anak-anak nggak boleh. Ibu-ibu Arison dari Gata di Padang. Ini udah nempel. Ini ya, sini ya. Enggak gini. Maksudnya gini dulu, habis itu baru ini. Oh, tak kira ini udah nempel. Ini kristal gimana? Nanti, Zer. Kristal ini sini. Ininya dulu biar enak. Ini kan. Ini jangan terlalu minggir, nanti kancingnya ada tulisan. Padat, gas, padat, gas. Cair. Padat ke gas menyuplin. Begini atau begini deh? Begini ya? Ya, Begini kan? ya basi. Cair jadi gas. Sini ya. Jadi gas dari sini. Ibu isinya tuh tanya tuh. Padat menjadi gas, gas menjadi padat. Ibu, kami udah mau selesai. Pinter. Memang pintar. Memang pintar. Coba ini mukanya kompak banget. Ini Bu senang bareng. Ya nanti ya. Ibu nyari jadwal kosong dulu. Ibu hari ini mau ini full. Ini ya, warisan sama ibunya Acil ya, Bu. Iya. Wah, pinter. Lihat. Nah, kita tunggu kelompok 1 ya. Hati-hati di jalan.
kita dari kelompok 1. Nama aku Zara. Aku Nica. Oke. Jadi di sini kita udah nyusun bagaimana dari Teman-teman yang lain tenang ya, kelompok 1 mau jelasin dulu nih. Elena, diam dulu. lanjut. Kelompok 1 Yang pertama ada 3 zat ya, ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Ini yang pertama dari padat ke cair disebut membeku. Membeku itu contohnya es batu teman-teman. Yang kedua dari cair jadi padat disebut mencair. Nah di sini contohnya kita es krim yang kena panas. Selanjutnya dari padat jadi gas disebut menyublim. Oke, ini kita lanjut contoh kapur bagus. Selanjutnya dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Kita mengambil contoh garam. Paham? Selanjutnya dari gas menjadi cair disebut mengembun. Oh, kita di sini mengambil contoh embun di pagi hari. Dan terakhir dari cair jadi gas disebut menguap. Kita mengambil contoh air mendidih panas sekali. Oke, bener, kita lanjut ke sana dulu. Boleh kelompok 1 untuk duduk. Oke, bagus banget ya semua dari kelompok 1, kelompok 2 udah pinter-pinter nih. Ibu rasa kalian sudah paham ya materi untuk hari ini. Sudah bukan? Nah, bagus banget. Nah, tadi udah dijelasin juga pemaparannya bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari serta contoh yang udah ditulisin di LKPD yang ibu kasih. Wah, pinter banget murid-murid ibu. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini ada nggak yang bisa nyimpulin materi kita? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Marsha sampaikan kesimpulan yang Marsha dapat. Jadi kesimpulannya yaitu perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama itu padat dari cair itu disebut mencair. Terus cair dari padat itu disebut membeku. Cair dari gas itu disebut menguap. Gas dari cair itu disebut melembut. Padat dari gas itu disebut menyublim. Dan terakhir itu gas dari padat disebut mengkristal. Oke, pinter banget. Nah, untuk lagu ini dihafal ya, jangan sampai dilupa biar kita ingat terus nih perubahan-perubahan wujud benda. Oke, Ibu. Oke, sepertinya Ibu cukupkan materi kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita doa dulu. Silakan ketua kelasnya bisa untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum akhiri pada pembelajaran hari ini, yang kami kita berdoa untuk yang masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya boleh ntar dipajang di kelas ya. Oke, Ibu. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih produk tersebut, yaitu Bagan Project Color. Pertama, bahan dan alat untuk membuat produk tersebut mudah untuk ditemui dan didapatkan. Yang kedua, bahan dan alat untuk membuat produk tersebut harganya terjangkau. Yang ketiga, proses pembuatan alat tersebut dapat mudah ditiru oleh siswa sekolah dasar. Yang keempat, produk Bagan Project Color tersebut dapat membantu siswa SD untuk mengingat-ingat materi yang telah diterangkan, yaitu mengenai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan juga perubahan wujud benda. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.